Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 430 warga mengungsi akibat ratusan rumah rusak dan roboh karena tanah bergerak di Brebes, Jawa Tengah. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 2 pemotor luka parah akibat tertimpa dahan pohon berukuran besar. Jalan-jalan desa dan bangunan rumah warga retak, jebol hingga roboh akibat bencana tanah bergerak yang melanda Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Brebes, Jawa Tengah. Hingga kini terdapat 135 rumah warga yang rusak di 4 duku. Warga pun terpaksa mengosongkan rumah dan mengungsi karena tempat tinggal mereka rawan rubuh. Tanah bergerak di Desa Mendala terjadi sejak 17 April. Kerusakan paling parah terjadi di Dukuh Kerajaan. Sebanyak 32 rumah warga amblas rata dengan tanah. Retak sedikit, makin hari kemarin kok makin jalan. Atap itu ini malam jam 2 berasal itu jam 2 ini sore. Ini kamar ini nggak begini, langsung makin jalan. Warga berharap pemerintah segera merelokasi rumah warga yang ambruk ke lokasi aman dari bencana. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Tim medis dari PMI Kota Surabaya berupaya menolong Farhan Perdana, 27 tahun, dan Jessica, 23 tahun, yang tertimpa dahan pohon saat melintas di Jalan Raya Rungkut Industri Sier, Surabaya. Keduanya terluka parah di kepala dan sejumlah bagian tubuh usai tertimpa dahan pohon sono berukuran besar yang tiba-tiba patah. Herannya, saat kejadian tidak ada angin kencang maupun hujan. 2 unit sepeda motor juga alami kerusakan parah. Usai mendapat pertolongan pertama, kedua korban langsung dilarikan ke IGD RSI Jemur Sari, Surabaya. Sementara patahnya dahan pohon berukuran besar ini diduga akibat kurangnya perawatan pertamanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jukir melakukan aksi pemerasan pada pemilik mobil di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Sementara dari 50 kota Sumatera Barat, seorang pria mengaku sebagai tentara dan memeras sopir truk jutaan rupiah. Langsung Pak, memang langsung bayar Pak, semua juga langsung bayar. Aksi oknum juru parkir resmi Dinas Perhubungan lengkap dengan logo Kota Bandung meminta uang parkir pengendara roda 4 kembali beredar di media sosial. Peristiwa pemalakan terjadi di Jalan Ganesa di depan kampus Institut Teknologi Bandung. Pengendara diminta membayar tarif parkir 2 kali, Rp25.000 ketika datang dan Rp20.000 saat hendak meninggalkan lokasi. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan Jalan Taman Sari yang tak jauh dari lokasi pertama. Menurut petugas dinas terkait, kawasan Ganesa masuk dalam zona larangan parkir. Jika ada oknum petugas yang meminta uang kepada pengendara, pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum karena masuk kategori pungli. Adanya jukir-jukir liar, kami sudah berkoordinasi salah satunya dengan Kablut Parkir. Karena di situ parkir itu kewenangannya adalah di Grup Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dan kami juga sudah menindaklanjuti laporan dari teman-teman media. Kami juga tidak bisa, salah satunya ada monitor lokasi parkir yang tidak boleh. Meski pemerintah Kota Bandung sudah membentuk satuan tugas anti premanisme dengan melibatkan TNI, Polri, dan ASN, serta kepala UPT baik terminal maupun pasar, namun aksi premanisme berkedok juru parkir masih merajalela. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Fingran iNews melaporkan. RAM tak berkutik saat dikepung warga di Jorong Panang, Kenagarian, Tanjung Balik, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pria ini kemudian diamankan anggota TNI dan petugas Polsek Pangkalan karena telah melakukan pemerasan dan penipuan terhadap sopir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Barat, Riau. Dalam aksinya, pelaku menakuti korban dengan korek api berbentuk senjata api dan meminta uang senilai Rp2 juta. Modusnya, pelaku menghentikan truk bermuatan batu yang dikemudikan korban, kemudian meminta ganti rugi dengan alasan kaca mobilnya pecah akibat tertimpa muatan batu dari truk korban.
Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjadi tentara gadungan karena terdesak untuk membayar utang. Pelaku diketahui telah 6 kali melancarkan aksinya dengan modus yang sama. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres 50 Kota dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Jenazah Fahrul Hidayatullah alias Baim, 18 tahun, asal Kecamatan Bangsal Sari ini dievakuasi dari jurang dengan kedalaman kurang lebih 150 meter. Jenazah kemudian dievakuasi secara estafet oleh petugas gabungan dari puncak Gunung Saeng menuju posko SAR di Desa Sumberwaru, Kecamatan Binakal. Selanjutnya jenazah langsung dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso untuk diautopsi. Setelah itu jenazah langsung dibawa pihak keluarga ke Jember untuk disemayamkan. Ke posko kita secara estafet karena untuk menghemat tenaga teman-teman juga. Pak, tadi informasinya bambunya sempat patah ya Pak ya untuk ngangkut tandu itu ya Pak? Ya, karena medan ya terlalu sempit, kita butuh juga istilahnya. Sebelumnya insiden terjadi saat korban bersama 4 rekan sekolahnya mendaki ke puncak Gunung Saeng. Dalam perjalanan pulang, korban terjatuh ke jurang. Gunung Saeng diketahui merupakan salah satu destinasi pendakian yang akhir-akhir ini banyak diminati. Gunung ini dituju para pendaki yang berburu sunset dan keindahan alam. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat ambulans tak bisa melintas karena akses jalan rusak parah, jenazah warga di Lebak, Banten terpaksa ditandu sejauh 2 km. Warga pun bergantian membawa jenazah dengan alat seadanya. Sejumlah warga Kampung Pasir Gebang di Kabupaten Lebak, Banten menandu jenazah Sataria 50 tahun melewati jalan rusak dan berlumpur. Dengan menggunakan bambu dan kain sarung sebagai tandu darurat, warga secara bergantian menandu jenazah menuju rumah duka. Hal ini dilakukan lantaran mobil ambulans tidak bisa melintasi jalan yang rusak dan berlumpur. Jalannya rusak, bahkan apalagi motor juga nggak bisa. Sataria meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit akibat penyakit paru-paru yang dideritanya. Warga terpaksa menandu jasad wanita tersebut karena tidak ada alternatif lain. Warga berharap pemerintah turun tangan memperbaiki infrastruktur desa mereka agar hal serupa tidak terus terjadi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.